Selanjutnya nomor 6, pakan-pakan ternak yang mengandung anti nutrisi itu apa saja? Selanjutnya sebenarnya tanin, hampir semua legium itu punya tanin. Tanin itu bisa bersifat anti nutrisi tapi juga bisa bersifat sebagai herbal. 1, 2, 3. Bela Kulon Progo. Beli Kulon Progo. Kambing PE. Gapok Tantri Manunggal. Luar biasa. Bumdes Pagerharjo. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini menunjukkan semangat. Pelaku peternakan, tapi untuk mendapatkan hasil harian itu kita harus memilih di peternakan seperti apa atau caranya gimana. Misalkan di fattening harus seperti apa, mungkin di breeding harus punya populasi berapa gitu. Kalau mungkin di milking harus punya kambing berapa, seperti itu. Itu aja Pak Mat. Makanya kalau Ranyato jadi siji-siji ya Pak ya, tentang jumlah kalau ternak supaya bisa menghasilkan harian. Pendapatan harian. Kalau jenengan itu ternaknya ternak perah, sebenarnya lebih bisa diharapkan harian karena targetnya paling nggak bisa ada yang diperah. Paling penting jenengan punya 5 ekor itu adalah minimal. Kenapa begitu? Karena ternak perah itu tidak sepanjang waktu itu bisa diperah. Harus ada masa istirahat setidaknya 1 bulan, itu yang disebut sebagai masa kering. Nah, dan itu berarti jangan perlu memanage. Harus ada salah satu nanti yang masa kering. Tidak semuanya diperah terus nanti kering bareng kabeh. Nah, ya harus ada, sehingga perlu di manage. Terus termasuk punya yang jantan ya Pak. Itu juga bisa punya harapan bisa mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena jadi pemacek. Makanya jantan unggul ini kan jenengan bisa di sewa loh kanca sesama peternak ini kan nggak tahu sekarang berapa Pak kalau ngawin gitu kambing PE ya? Tergantung kalau PE Pak. Tergantung kualitas ya. Kalau kanca dhewe gratis. Soalnya sing keguyon luwih dhuwur timbangane sarkem sih Pak. Ono ae Pak Ketua kelompok iki. Ini ngene Pak jumlah. Terus yang kelima tadi kaitannya dengan apa Pak? Selanjutnya kandungan protein di tepung ikan apakah baik untuk ternak ruminsia? Selanjutnya ikan Pak. Tepung ikan itu memang proteinnya tinggi sekali. Asam aminonya, lisinya juga tinggi kan. Tapi tidak recommended Pak. Kenapa? Emang protein tinggi itu kalau di ruminansia itu memang dipecah wis padha karo nek jenengan kasih urea. Udah di amonia. Wis itu larang kok akhirnya mlebu wetenge wedhus ya mung padha karo nek dine urea. Niki gimana? Karena di dalam proses pencernaan ruminansia dia ada rumen, dan rumen ini tugasnya memang mencerna semua pakan yang masuk. Inti dari ruminansia niku ya rumen niku jane. Dhek iso mencerna niku suket-suketan, serat-seratan ngoten niku. Tapi demikian juga terhadap pakan yang baik, termasuk niku kalau misalnya ada tepung ikan, bungkil apa sing larang-larang niku. Soybean meal itu bungkil kedelai wis le tuku larang masuk teng weteng wedhus teng jero rumen dipecah meleh ya ming dadi amonia. Terus mangke teng weteng wedhus niku amonia disusun meleh. Dadi kurang gawean memang mikrobia rumen iki. Mlebu dipecah disusun meneh. Mlebu dipecah disusun meneh. Dadi mulane timbangane kok mlebu kok awik wis apik. Lah dinae elek wae wong kaya dipecah disusun meneh kok. Dadi nek kurang gawean ya men gaweane sisan ngono kan. Dadi mane Pak. Terus yang berikutnya terkait dengan keempat. Nomor 4, pengetahuan tentang persentase kandungan nutrisi tentang
ampas tahu terpos nopo nggih? Telo yang mungkin banyak dipakai di kalangan peternak daerah sini. Ampas tahu, kandungan Ampas tahu. terpos. Ampas tahu itu sangat baik karena dia kan dari proses kedelai, dan kedelai itu bagian dari leguminosa. Legium itu salah satu sumber protein. Kalau tahu nulis itu jenis leaf protein. Leaf protein itu berarti protein dalam bentuk daun. Jadi tidak hanya ampas tahu, semua leguminosa itu leaf protein sebenarnya. Nah, kalau ampas tahu itu apalagi dia selain memang protein juga masih ada serat-seratnya dikit karena dia ampas kan. Jadi tidak murni hanya protein saja. Sehingga itu bagus sebenarnya kalau untuk sebagai misalnya nih pertanyaan Pak Ketua nih kalau untuk kambing jantan apakah perlu tambahan makanan lain ya? Salah satunya bisa saja dari ampas tahu. Apalagi kalau jenengan ada memang target ke penggemukan, nah ampas tahu itu baik. Nah itu Pak. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan jenengan selanjutnya tadi apa? Legium apa yang mengandung anti nutrisi? Selanjutnya nomor 6 pakan-pakan ternak yang mengandung anti nutrisi itu apa saja? Selanjutnya yang Sebenarnya tanin, hampir semua legium itu punya tanin. Tanin itu bisa bersifat anti nutrisi tapi juga bisa bersifat sebagai herbal. Tapi rata-rata legium itu punya taninnya plus minusnya sekitar angka aman karena dia plus minusnya sekitar 5%. Apapun legiumnya itu. Termasuk sing tengriki akeh nih, ada nama lantoro, mulai glyriside, kaliandra, apa malih sing ana tengriki. Nah, donjika mboten termasuk legium. Tapi itu adalah beberapa jenis legium yang dia hampir pasti mengandung tanin, termasuk meskipun mboten legium, daun nangka atau Carpus heteropilus itu termasuk sumber tanin yang baik. Makanya itu formulator kayak kalau tanin itu selain dia mendukung terhadap proses pencernaan di dalam rumen dengan cara dia memproteksi protein, dia juga bisa berlaku sebagai obat cacing antelimentik di dalam pencernaan saluran pencernaan ternak seperti kambing domba. Nah, tapi memang ada beberapa jenis legium yang dia mengandung anti nutrisi. Contohnya ini Gliricidia maculata. Nek kula ngarani reside. Itu kok nek teng mriki ya nama bahasa lokalnya. Tereside. Nah, itu ada kandungan anti nutrisinya namanya HCN. Asam sianida. Nah, itu memang bahaya karena bersifat racun. Makanya rekomendasinya kalau jenengan metik reside niku boten langsung diberikan. Walaupun ruminansia niku punya kemampuan untuk mengekstrak racun. Tapi sinten ngertos kemampuannya itu nanti limit utawi sampai di batas maksimum. Sehingga daripada berisiko mending dengan cara yang lebih aman. Pripun cara lebih aman? Misalnya dengan potong pagi, maka diberikan sore hari. Karena dengan pelayuan itu akan jauh mengurangi terhadap risiko asam sianida. Terus yang berikutnya adalah Leucaena leucosepala juga ada anti nutrisinya, namanya mimosin. Niku nek jenengan berikan dalam jumlah yang banyak dan berturut-turut, salah satu indikator risikonya adalah wulune, wulu nomor rambut. Nah, bulunya rontok. Nah, itu adalah lantoro. Terus meskipun tidak termasuk legium tapi kapuk, ini kan juga bisa untuk pakan. Tapi di situ ada gosipol. Itu juga berbahaya kalau untuk dalam diberikan ke ternak. Terus kalau tenggerikan kakao, kulit kakao itu mengandung theobromine. Nah, kalau jenengan pengen memberikan itu ke ternak, difermentasiin. Karena salah satu fermentasi selain itu pre-digest juga itu mengurangi terhadap risiko beberapa anti nutrisi termasuk theobromine. Jadi difermentasikan dulu dengan cacah
terus difermentasi, itu akan mengurangi risiko teobromine. Nah, itu beberapa jenis legium dan beberapa hal yang mungkin dijumpai, termasuk juga daun jendal, sak jendal komplit itu juga mengandung risiko adanya HCN, sama seperti kalau gliriside, asam cyanida. Jadi kalau mau diberikan memang lebih baik kalau dilayukan. Kecuali kalau penjenengan kum, nah di penjenengan kum itu jauh lebih ya. Kan kadang telone sak durunge di apa jenenge dionceki, terus misalnya kulitnya jenengan kum bar dionceki itu juga akan berkurang. Tapi nek baru dionceki rekomendasi kula ampun langsung diberikan ke ternak. Karena itu berisiko terhadap kadar HCN, asam cyanida. Mulai kadang-kadang wonten sing sapi bar dipakani jendal kulit anu napa jendal utawa daun jendal langsung ambruk gitu. Nah itu karena itu juga. Solusinya Pak, kalau pas keracunan itu solusinya gimana? Pas keracunan. Lalu jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, dokter hewan. Itu kalau nek masuk angin cukup disepray itu. Nah, tapi kalau terhadap itu yang punya obatnya soalnya dokter hewan. Terus nama mana Pak? Masing terjawab Pak. Saya kira tadi bisa berpengaruh di kandungan. Itu pakan yang mengandung oksitosin, yang oksitosin saya kira juga perlu baik juga untuk ternak karena mungkin membersihkan kandungan yang setelah melahirkan, tapi bahaya juga untuk resiko yang kambing sedang hamil gitu Pak. Kandungan pakan yang mengandung oksitosin apa aja? Oksitosin itu sangat hormon yang untuk ke apa namanya waktu memerah. Jadi kalau nggak kalau hormon oksitosin yang ada di dalam tanaman itu mungkin toksin mungkin toksin itu racun, toksin racun. Oksitosin apa nggih? Tapi kalau oksitoksin itu daun bambu, daun apa nggih? Oh itu tanin tadi sebenarnya. Taninnya tinggi dia. Soalnya dari sejarahnya zaman dulu kakek nenek mungkin kalau habis beranak itu biasanya dikasih daun bambu untuk membersihkan rahimnya seperti itu Pak. Oh, keluar kotoran dalam rahim. Itu sebenarnya kemungkinan karena taninnya kan tinggi. Tanin itu kalau dia masih dalam batas yang ditoleransikan itu memang berbaik untuk pencernaan. Tapi kalau untuk sekedar tadi membersihkan itu sebenarnya serat saja. Rumput-rumput ya rumput gajah itu juga nggak apa-apa, gramine lah gitu. Gramine asal tidak gramine yang kadar airnya tinggi seperti tadi rumput tuton dan sebagainya itu kalau yang saya tahu. Tapi kalau sekali lagi kalau oksitosin itu saya nggak begitu paham. Karena yang saya tahu oksitosin itu hormon waktu berpengaruh terhadap ketika orang memerah itu dia akan mengeluarkan oksitosin dan itu waktunya hanya terbatas sekitar plus minusnya 6 sampai 8 menit. Makanya kalau memerahi iso kesuwen itu wis sama tuh. Karena dia terbatas sebenarnya keluarnya. Itu. Terus ada lagi? Yang ketiga persentase pakan yang terbaik dalam tujuan ternak kami misalkan fattening, breeding dan milking itu presentasinya yang baik seperti apa? Misalkan kalau di fattening misalkan karbohidratnya yang lebih tinggi, kalau mungkin di milking mungkin kandungan protein yang lebih tinggi, persentasenya yang seperti apa? Tidak semua sebetulnya. Pengawetan pakan tadi apa? Berapa bulan? Oh, pengawetan pakan. Kalau kita di daerah tropik itu karena risiko kelembapan kita tinggi Pak. Beda dengan kalau daerah subtropik. Jika dingin itu bukan berarti bahwa kelembapannya tinggi juga. Padahal kalau kayak jenengan nyimpen sesuatu di jero kulkas, ini kan dingin. Ini kan jadi di jero kulkas ini kelembapannya rendah. Nek boten pita terus jenengan delehke godhong napa sayur napa, boten sah diplastiki.
deleke kulkas untuk mereka sisi garing. Karena kelembabannya rendah, artinya kadar airnya dia rendah, jadi kering. Tapi kalau di lapangan terbuka untuk ini, kadar airnya tinggi karena kelembabannya tinggi. Nah oleh karena itu sebenarnya pakan yang sudah difermentasi kalau dia tetap dalam posisi dalam kemasannya, ya dia bisa awet. Mau 6 bulan pun bisa. Artinya kalau misalnya problem kita itu kan sebenarnya gap antara kemarau dan penghujan. Masing-masing 6 bulan ya, anggap saja begitu. 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Jadi kalau pas penghujan banyak terus jenengan gawe fermentasi, ben mangke awet 6 sasi mangke nek pas napa jenenge masuk di musim kemarau tesih iso disimpan dan insya Allah masih bisa. Apalagi kalau pengolahan jenengan itu sebenarnya berupa kering, itu bisa sampai tahunan. Misalnya ini kok, jenengan gawe kaliandra digawe kering, selama tidak terkena air nggak masalah, itu akan tetap awet sampai tahunan. Termasuk nih kok pelet pakan hijauan, kalau gawe pelet hijauan itu sampai setahun lebih, sekarang hampir 2 tahun masih bagus, karena tersimpan di dalam drum kecil-kecil nih kok. Makanya saran kula nek jenengan ajeng gawe fermentasi atau gawe apa niku, dibuatlah per paket yang sekiranya kalau pas dipakake niku mangke secukupnya saja pas. Nek jenengan gawe fermentasi terus langsung nanggon silo gede ngoten, terus langsung jenengan buka. Nah, padahal begitu nangke dibuka 5 dino wis terkontak udara luar. Sing kene ro entek wis rusak karena langsung terkontak dengan udara luar. Makanya niku sing teng perkebunan sawit, petani teng mriko kula saranke lek gawe silo niku kotakan cilik-cilik kayak bak mandi niku, cilik-cilik. Karena sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ampun ngantos lebih dari 5 hari. Jadi kira-kira 5 hari habis itu puluh berapa? Nah, disitulah. Soalnya bertahannya kira-kira nek pun dibuka niku enggak lebih dari 5 hari. Tapi kalau tasih tutupan, sampai bulanan masih cukup. Ngaten, Pak. Kalau fermentasi silase itu nggak bisa mungkin 1 tahun, itu tergantung ini ya, tempat penyimpanan sama Perlakuan. kelembapan gitu. Ya karena kita di daerah tropik, Pak. Jadi cuaca lah gambarannya, cuaca luar. Yang terakhir ini Pak, persentase pakan yang baik tadi untuk blending, untuk breeding dan milking. Persentase pakannya misalkan kandungan karbohidratnya, proteinnya, seratnya gitu. Ya. Tiap poin peternakan gitu. Kalau sekedar untuk maintenance harian, niku untuk sumber serat ini bisa sampai 65% lah, Pak. Berarti nanti yang 35% itu pakan tambahan konsentrat. Tapi kalau misalnya jenengan sama sekali memang tidak ingin dan memang tidak punya akses konsentrat, tapi jenengan ingin memenuhi itu, ya tadi harus di mix antara legium yang ini sebagai sumber protein dengan rumput-rumput gramine yang itu adalah sumber karbohidrat. Jadi di mix ya, enggak apa-apa itu. Nah beda lagi dengan kalau jenengan target ke susu, memang mau nggak mau harus ada konsentratnya. Kenapa begitu? Karena jenengan hanya memberi hijauan saja, biasanya energinya kurang, nanti mesake dan ternaknya mesake. Tapi tetap tadi maksimum konsentratnya adalah 40%. Itu sudah sangat maksimum. Sambut. Harapan kami nanti ini menjadi pertemuan ini Bapak tidak sekedar kita belajar penampakan, tapi bagaimana kami dibantu untuk Pak Dokter nggih. Tolong dampingi kami walaupun kami nggih sakit namun ndongake Pak nggih. Mugi titel nambah malih niki wis sangat banget aja. Mbok pilih mengatakan sepindah malih atas rawuh panjenengan sedaya dari GM Pak Dokter, dari Bapeda, dari Dinas Peternakan, dari Pertanian Pak Kabid dan teman-teman sekalian, kami atas nama kelompok, saya yakin di dalam banyak hal kurang berkenan, mohon maaf, tapi harapan kami pertemuan ini justru semakin membuat silaturahmi kita menjadi lebih dekat, lebih baik, dan saling bisa memberikan informasi tentang peternakan. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, silaturahmi siang hari ini
Gagapotan Tri Manunggal Pagerharja Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta Kambing PE. Mugi-mugi manfaat ya Pak nggih Bu. Makin-makin mugi-mugi juga usaha peternaknya sansaya maju. Ya, bisnis ternaknya semakin menguntungkan profit. Jadi ini sesuai dengan slogannya itu Jaya. Kambing PE istimewa Bumdes apa? Nah, ini Jaya. Ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Pak Dr. Bambang Suwekyo yang detailnya nggak susah, udah nggak ada, jadi saya udah nggak apa lagi saking banyaknya. Mohon maaf kami dari Bapeda dan Dinas Pertanian kalau dalam menyampaikan acara banyak kesalahan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.